Tommy Art 56, keren sekali. Oke, halo teman-teman, selamat datang dan berjumpa kembali di channel gua Tommy Art 56. Jadi di video kali ini nih gua akan membagikan tutorial lagi buat kalian yang ingin edit video jarak jauh di aplikasi iLikeMotion. Nah oke, sebelum masuk ke tutorialnya, buat kalian yang baru gabung atau baru jumpa channel ini, kalian bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru ketika gua upload. Nah oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita masuk ke aplikasi iLikeMotion-nya. Nah jika sudah masuk ke aplikasinya, kalian bisa klik ikon plus untuk rasio. Seperti biasa kalian bisa pilih yang 9:16, langsung kalian bisa klik buat proyek. Nah di bagian sini langsung aja kalian bisa masukkan untuk audionya ya. Gua sudah sediakan link downloadnya di deskripsi. Setelah kalian download biasanya tertera di paling bawah, langsung aja kalian bisa tambahkan. Nah di bagian sini kalian bisa langsung untuk menandai detik bitnya, dan untuk detik bit kalian juga bisa cek di deskripsi ya. Dan cara penandaannya itu cukup simpel, kalian bisa paskan dulu untuk di detik bitnya seperti ini. Nah oke, jika sudah pas seperti ini kalian bisa paskan dulu ya, bentar. Kemudian kalian bisa klik ikon plus di sini agar ada tanda merah seperti ini. Oke, di sini kalian bisa sesuaikan sampai akhir dulu. Nah oke, jika sudah selesai untuk menandai detik bitnya sampai ke bagian akhir nih, kalian bisa kembali ke bagian awal. Di bagian sini langsung aja kalian bisa tambahkan untuk foto yang ingin kalian edit. Nah untuk di bagian foto pertama kalian bisa klik ikon panah ke samping kanan, otomatis akan pindah ke bagian detik 09:04. Kalian bisa panjangkan fotonya seperti ini. Dan di bagian sini tambahkan foto lagi. Kemudian tambahkan foto yang kedua ya. Kemudian di bagian sini untuk foto kedua kalian bisa panjangkan sampai ke detik 10:07. Nah ini 010 yang 010/27 ya, kalian bisa panjangkan. Klik ikon yang plus lagi, kemudian tambahkan foto lagi yang beda gaya ya. Nah di bagian foto ini kalian bisa panjangkan yang sampai detik 12:20. Nah kemudian tambahkan foto lagi, kalian bisa panjangkan sampai akhir. Paskan dengan detik musiknya ya, seperti ini. Nah kemudian di sisanya kalian bisa hapus. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa masuk ke bagian potongan foto yang pertama. Kalian bisa kasih efek zoom ya di bagian sini. Klik move dan transform pin nomor 3, tambahkan kunci keyframe dulu. Nah kemudian untuk di bagian sini kalian bisa agak zoom gitu. Nah kemudian di bagian sini kalian bisa lebih zoom lagi. Nah oke, jika sudah seperti ini tambahkan kurva nomor 3, atur kurvanya ke atas semua ya. Nah kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa masuk ke bagian potongan foto yang kedua ya. Nah yang ini kalian bisa tambahkan foto ya, masuk ke fotonya ya, klik yang move dan transform, kalian bisa tambahkan efek zoom. Nah caranya seperti yang pertama tadi, di bagian sini kalian bisa agak zoom gitu. Kemudian di bagian sini lebih zoom lagi. Nah kemudian tambahkan kurvanya itu seperti tadi. Nah kemudian di bagian sini kalian bisa klik yang nomor 2 ya, yang menu rotasi. Kalian bisa untuk tambahkan tanda seperti tadi dulu, seperti ini. Nah untuk di bagian sini untuk tanda untuk yang tanda di bagian detik yang sini kalian bisa ubah menjadi sekitar -7. Nah kemudian itu di berikutnya kalian bisa ubah menjadi 7. Nah oke, 7 seperti ini. Untuk di bagian akhir kalian bisa biarkan ya. Di bagian sini tambahkan kurvanya itu seperti tadi ya. Nah klik kembali lagi. Untuk di bagian potongan foto yang akhir kalian bisa tambahkan zoom aja. Nah oke, jika sudah seperti ini kalian bisa langsung untuk potong fotonya ya. Di bagian sini kalian bisa potong saja fotonya sesuai dengan detik bit ya, sampai akhir potong saja semua. Nah oke, jika sudah selesai untuk potong fotonya sampai ke bagian akhir, kalian bisa kembali ke bagian awal. Nah di bagian sini untuk di foto awal kalian bisa tambahkan klik ikon plus dulu. Pilih yang bagian yang persegi ini ya. Kemudian kalian bisa klik ikon titik 3 di pojok kanan atas. Kemudian kalian bisa klik yang straight to screen. Nah otomatis akan besar seperti ini ya. Nah untuk warna kalian bisa pilih yang hitam ya. Kemudian kalian bisa klik kembali. Nah di bagian sini kalian bisa masuk ke bagian, maaf ya bentar.
ke blending dan opacity. Nah, di bagian sini kalian bisa tambahkan kunci dulu. Tekan tanda taruh di bagian kiri. Kemudian kalian bisa di bagian sini tambahkan kunci, turunkan menjadi 0. Tekan tanda taruh di bagian yang kanan. Nah, kemudian di bagian sini klik kembali. Nah, ke awal lagi tambahkan untuk persegi lagi ya, maaf. Kemudian kalian bisa seperti tadi ya, kalian bisa klik icon titik 3. Untuk warna kalian bisa pilih yang hitam lagi. Kemudian di bagian yang sini, nah kemudian kalian bisa masuk ke bagian blending dan opacity lagi. Nah, di bagian sini kalian bisa tambahkan kunci keyframe. Maaf ya, kalian bisa hilangkan dulu untuk kunci keyframe. Nah, di bagian sini jangan kasih, kalian bisa turunkan menjadi sekitar 5. Nah, kemudian di bagian sini kalian bisa panjangkan sampai ke tambahkan efek dulu ya. Nah, di bagian sini klik efek, kalian bisa tambahkan efek. Nah, kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang mana ya? Yang opacity dan visibility. Kemudian kalian bisa tambahkan efek yang berkedip atau blink. Nah, kemudian itu di bagian berkedip untuk frekuensinya kalian bisa ubah menjadi 16,86 ya. 16 saja ya, 16 fullkan seperti ini. Nah, nanti hasilnya bakal seperti ini, ada efek berkedipnya gitu. Nah, kemudian di bagian yang foto yang sini kalian bisa panjangkan sampai ke detik yang 09:04. Nah, nanti hasilnya bakal seperti itu ya. Nah, oke, jika sudah seperti itu, kita masuk ke bagian yang foto yang bagian panjang ini. Kemudian kalian bisa klik efek, tambahkan efek, masuk ke bagian yang distorsi atau warp. Tambahkan efek ubin atau tailless. Nah, untuk ubin cukup aktifkan mirrornya, klik kembali lagi, klik efek lagi, tambahkan efek. Nah, di bagian sini tambahkan efek yang move dan transform, tambahkan efek ombang-ambing atau oscillate. Nah, untuk di ombang-ambing untuk sudutnya kalian bisa ubah menjadi 90. Kemudian untuk di frekuensi turunkan menjadi 1,0. Nah, seperti ini ya. Kemudian untuk di bagian magnitude kalian bisa tambahkan kunci keyframe. Maaf, untuk di bagian magnitude kalian bisa ubah menjadi 30 aja. Klik kembali, kemudian kalian bisa klik efek lagi, tambahkan efek. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian yang move dan transform, tambahkan efek ion atau swing. Nah, untuk di bagian ion untuk frekuensinya kalian bisa turunkan menjadi 1,0. Kemudian untuk di bagian sudut 1 kalian bisa ubah menjadi min 1,2. Nah, kemudian untuk di bagian sudut 2 kalian bisa ubah menjadi 1,3 ya. Nah, oke, seperti ini. Kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian di bagian sini kalian bisa klik efek, tambahkan efek. Kemudian tambahkan efek, masuk ke bagian yang blur, tambahkan efek yang linear streak. Nah, untuk di bagian linear streak untuk kekuatannya di bagian sini tambahkan kunci keyframe dulu di bagian awal. Nah, tekan tanda taruh di bagian kiri. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian detik 02/13. Nah, kira-kira aja ya seperti ini. Kemudian tambahkan kunci keyframe, kalian bisa turunkan menjadi 0. Kalian bisa tambahkan kurva, pilih yang nomor 3, atur kurvanya itu seperti ini. Nah, oke, kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa ke bagian yang agak akhir gitu ya di bagian sini. Nah, kemudian di bagian sini tambahkan kunci keyframe untuk di bagian yang detik yang 08/8 yang 12 ya. Nah, oke, seperti ini, tambahkan kunci. Kemudian di bagian akhir tambahkan kunci juga, kalian bisa naikkan menjadi sekitar 0,03. Nah, tekan tanda taruh bagian kanan ya, maaf. Dan tambahkan kurva, pilih nomor. Sini jangan kasih kurva, kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik kembali lagi. Klik efek, di bagian sini tambahkan efek ya. Masuk ke bagian yang move dan transform, tambahkan efek yang pemindahan acak ya, maaf mana ya. Nah, yang ini, kemudian kalian bisa klik pengaturan standar. Untuk di pemindahan acak untuk magnitude-nya di bagian sini, kalian bisa masuk ke bagian detik 08/06. Tambahkan kunci keyframe, kalian bisa ubah menjadi 0 ya, 0 dulu seperti ini. Kemudian di bagian sini tambahkan kunci keyframe. Kalian bisa ubah menjadi sekitar 40. Maaf bagian sini. Nah, di bagian sini untuk yang evolution, maaf. Ya, di evolution kalian bisa tambahkan kunci juga, untuk di bagian sheet tambahkan kunci juga. Masuk ke evolution. Kemudian tambahkan kunci, kalian bisa ubah menjadi 40. Kemudian tekan tanda taruh di bagian kanan. Kemudian kalian bisa masuk ke bagian evolution, tambahkan kunci, kalian bisa ubah menjadi sekitar 0,38. Kemudian tekan tanda taruh di bagian kanan. Untuk di bagian C tambahkan kunci, kalian bisa ubah menjadi sekitar 0,26.
Nah, kemudian tekan tanda taruh di bagian kanan nih. Kemudian klik kembali. Nah, nanti hasilnya bakal seperti ini ya. Nah, oke, kemudian di bagian sini kalian bisa masuk ke bagian pergantian foto yang awal. Kemudian kalian bisa klik fotonya, klik efek, kalian bisa tambahkan efek. Nah, di bagian sini masuk ke bagian yang distorsi atau tambahkan efek yang ubin atau tailless. Nah, untuk di bagian ubin seperti biasa aktifkan untuk mirrornya, klik kembali lagi, klik efek lagi, tambahkan efek. Nah, di bagian sini tambahkan efek yang obang-ambing ya, yang tadi sudah kita pakai. Kemudian untuk sudutnya kalian bisa ubah menjadi 90. Nah, kemudian untuk bagian frekuensi kalian bisa ubah menjadi 1,0. Kemudian untuk di bagian magnitude kalian bisa tambahkan kunci keyframe, kalian bisa ubah menjadi sekitar 200-an. Nah, 206 aja. Tekan tanda taruh di bagian kiri, tekan kunci keyframe lagi, turunkan menjadi 0, tekan tanda taruh di bagian kanan. Kalian bisa tambahkan kurva pin nomor 3, atur kurvanya seperti ini ya, pojok semua. Kemudian kalian bisa klik kembali, kalian bisa klik icon titik 3, kemudian kalian bisa klik gandakan. Masuk ke ombak-ambing yang bawah, untuk sudutnya kalian bisa biarkan. Nah, sudutnya kalian bisa ubah menjadi 45 ya, maaf. Nah, oke, 45 seperti ini. Kemudian untuk di bagian frekuensi kalian bisa turunkan menjadi 0,50. Kemudian untuk di bagian magnitude nih, untuk tanda awal kalian bisa geser dulu, kalian bisa ubah menjadi sekitar 148 ya. Nah, oke, 148. Tekan tanda taruh bagian kiri, klik kurva pin nomor 3, atur kurvanya itu seperti ini. Nah, oke, kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik kembali lagi, klik efek, tambahkan efek. Nah, kemudian di bagian sini tambahkan efek, di bagian blur tambahkan efek yang buram gerak. Kemudian klik efek lagi, tambahkan efek. Nah, di bagian sini kalian bisa masuk ke bagian yang move dan transform, tambahkan efek yang sini ya, yang regangkan sumbu ya. Klik pengaturan standar. Nah, untuk di bagian regangkan sumbu ini, untuk di bagian skala tambahkan kunci keyframe. Kalian bisa menjadi 1,17. Kemudian tekan tanda taruh di bagian kiri, tekan kunci keyframe, turunkan menjadi 1,0. Nah, kemudian tekan tanda taruh di bagian kanan. Klik kurva pin nomor 3, atur kurvanya agak ke atas seperti ini. Klik kembali, kemudian klik kembali ya. Nah, kemudian kalian bisa klik efek lagi, kalian bisa tambahkan efek. Maaf ya, di bagian tadi untuk di bagian yang regangkan sumbu untuk sudutnya, tambahkan kunci keyframe juga, kalian bisa ubah menjadi 17,0. Kemudian tekan tanda taruh di bagian kiri, tekan kunci keyframe lagi, kalian bisa ubah menjadi sekitar 207. Nah, kemudian tekan tanda taruh bagian kanan, pilih yang kurva pin nomor 3. Klik kembali lagi, klik efek, tambahkan efek. Kemudian tambahkan efek di bagian sini warna dan cahaya, tambahkan efek yang paparan gamma. Nah, untuk di bagian paparan atau gamma untuk exposure-nya, tambahkan kunci keyframe, tekan tanda taruh di bagian yang kanan. Nah, kemudian di bagian sini, maaf, agak tengah aja ya seperti ini. Nah, kemudian di bagian awal tambahkan kunci juga, kalian bisa naikkan menjadi 1,22. Nah, tekan tanda taruh di bagian kiri, klik kurva pin nomor 3, atur kurvanya agak ke atas ya. Kurvanya seperti ini aja. Nah, di bagian sini kalian bisa klik kembali, klik icon titik 3 di bagian sini. Klik efek dulu ya, klik icon titik 3, kemudian salin efek. Nah, kemudian kalian bisa tempel efeknya ini di setiap awal pergantian foto nih, seperti ini. Nah, bisa tempel aja ya. Oke, jika sudah selesai untuk tempel efeknya di setiap pergantian foto, kalian bisa klik kembali, masuk ke bagian pergantian foto awal. Kita kasih efek bayangan ya, kalian bisa klik icon plus ini. Kemudian kalian bisa gandakan satu layar. Masuk ke bagian yang kita gandakan, masuk ke blending dan opacity. Tambahkan kunci keyframe, tekan tanda taruh di bagian yang kiri. Tekan kunci keyframe, kalian bisa turunkan menjadi sekitar 32 ya, seperti ini. 30 aja, tekan tanda taruh di bagian kanan. Nah, di bagian sini klik kembali, klik move dan transform pin nomor 3, tekan kunci, kalian bisa tekan tanda taruh di bagian kiri, tekan kunci keyframe lagi, kalian bisa turunkan menjadi sekitar naikkan ya. Naikkan aja gitu. Nah, oke, seperti ini. Tekan tanda taruh di bagian jangan akhir ya, bisa taruh di bagian sini aja.
Nah, nanti hasilnya bakal seperti itu ya. Kalian bisa klik kembali, kalian bisa lakukan itu berulang di setiap pergantian foto ya, sampai akhir gitu. Nah, oke, jika sudah selesai untuk tambahkan yang efek bayangan sampai ke pergantian foto yang akhir, kalian bisa kembali ke bagian potongan foto yang awal ya. Nah, di bagian sini masuk ke bagian potongan foto yang kedua, klik layarnya, klik efek, kalian bisa tambahkan efek. Seperti biasa, tambahkan efek yang ubin atau tiles dulu. Nah, untuk ubin kalian bisa aktifkan mirrornya, klik kembali lagi, klik efek lagi, tambahkan efek. Tambahkan efek yang obang-abing ya, di bagian sini sudah kita pakai ya, sudah tersedia. Nah, untuk di bagian obang-abingnya, untuk sudutnya kalian bisa ubah menjadi min 90. Nah, oke, seperti ini min 90. Kemudian dari bagian frekuensi kalian bisa ubah menjadi 0,78. Kemudian untuk di bagian magnitude kalian bisa tambahkan kunci keyframe, kalian bisa ubah menjadi sekitar 289. Nah, oke, seperti ini. Tekan tanda taruh di bagian kiri, tekan kunci keyframe lagi, kalian bisa turunkan menjadi 0. Kemudian tekan tanda taruh di bagian kanan, tambahkan kurva. Kalian bisa pilih nomor 3, atur kurvanya ke atas, klik kembali, klik efek lagi. Kemudian kalian bisa tambahkan efek, Nah, di bagian sini kalian bisa gandakan efek yang obang-abing tadi ya. Klik ikon titik 3, kemudian kalian bisa gandakan efek. Kemudian kalian bisa klik yang obang-abing yang bawah, untuk sudutnya kalian bisa biarkan. Masuk ke bagian magnitude untuk tanda awal, seperti ini. Kalian bisa ubah menjadi sekitar 107 aja. Nah, kemudian tekan tanda taruh bagian kiri. Kemudian kalian bisa klik efek lagi, tambahkan efek. Nah, kemudian masuk ke bagian blur, tambahkan efek yang buram gerak. Nah, untuk di bagian buram geraknya kalian bisa biarkan, klik efek lagi, kemudian kalian bisa tambahkan efek. Masuk ke bagian yang distorsi atau warp, tambahkan efek yang lengkungan gelombang. Nah, di bagian sini untuk lengkungan gelombangnya kalian bisa untuk tahapnya tambahkan kunci keyframe. Kemudian kalian bisa, maaf ya, untuk di bagian sudut ya, biarkan saja untuk bagian tahap. Masuk ke bagian sudut, kalian bisa ubah menjadi 90. Kemudian kalian bisa scroll ke bawah, masuk ke bagian yang jarak, kalian bisa ubah menjadi 332. Nah, oke, sekitar 332 seperti ini. Masuk ke bagian magnitude, kalian bisa tambahkan kunci keyframe. Kalian bisa ubah menjadi 4,4 ya, seperti ini. Kemudian tekan tanda taruh di bagian yang kiri, tekan di bagian sini ke tengah-tengahnya ya, seperti ini. Tambahkan kunci keyframe, kalian bisa turunkan menjadi 0. Kemudian di bagian sini tambahkan kurva, pilih nomor 3, atur kurvanya agak ke atas seperti ini. Nah, oke, seperti itu ya. Klik kembali, kemudian kalian bisa scroll ke bawah. Nah, untuk di bagian sini kalian bisa biarkan, klik efek lagi, kemudian kalian bisa tambahkan efek. Masuk ke warna dan cahaya. Kemudian tambahkan efek yang paparan dan gamma. Nah, kemudian untuk di bagian paparan atau gamanya, untuk exposure-nya tambahkan kunci keyframe. Kalian bisa tekan kunci keyframe, tekan tanda taruh bagian kanan. Tekan kunci keyframe lagi, kalian bisa menjadi 1,11. Nah, tekan tanda taruh bagian kiri, kemudian tambahkan kurva, pin nomor 3, atur kurvanya agak ke atas sedikit ya. Nah, kemudian kalian bisa klik kembali, kemudian kalian bisa klik efek, klik ikon titik 3, kemudian salin efek. Nah, kemudian di bagian sini untuk efeknya tadi kalian bisa tempel aja di bagian potongan foto 3 layer di kanannya ya. Tempel saja seperti ini. Nah, kemudian di bagian sini untuk di bagian foto sini sudah selesai. Masuk ke bagian yang foto yang sini ya. Klik fotonya, klik efek, kalian bisa tambahkan efek. Nah, tambahkan efek yang ubin ya, yang sudah kita pakai tadi di bagian sini. Nah, aktifkan untuk mirrornya, klik kembali, klik efek lagi, tambahkan efek. Nah, di bagian sini tambahkan efek yang obang-abing yang sudah kita pakai juga sudah tertera ya. Kemudian untuk di bagian obang-abing, untuk sudutnya kalian bisa ubah menjadi 90. Kemudian untuk di bagian frekuensi kalian bisa ubah menjadi sekitar 0,80 ya. Nah, kemudian untuk di bagian magnitude tambahkan kunci keyframe, bisa ubah sekitar 200-an gitu. Nah, tekan tanda taruh di bagian kiri, tekan kunci keyframe, turunkan menjadi 0, tekan tanda taruh di bagian kanan. Klik kurva, pilih nomor 3, atur kurvanya agak ke atas seperti ini. Klik icon 3 ya, kemudian kalian bisa gandakan seperti tadi.
Masuk ke yang obeng-abing yang bawah, untuk surutnya kalian bisa biarkan. Untuk yang magnitude kalian bisa ubah untuk kurvanya ya, pulkan ke atas saja. Klik kembali, kemudian kalian bisa klik kembali lagi, klik efek, kalian bisa tambahkan efek. Nah, masuk ke bagian yang move dan transform ya, di bagian sini. Kemudian tambahkan efek yang pemindahan acak. Nah, yang ini. Untuk di bagian pemindahan acak, untuk di bagian magnitude tambahkan kunci keyframe, ubah menjadi sekitar 23. Nah, oke, 23 seperti ini. Tekan tanda taruh di kiri, tekan kunci keyframe, turunkan menjadi 0, tekan tanda taruh di bagian kanan. Klik kurva pin nomor 3, atur kurvanya agak ke atas seperti ini. Klik kembali, masuk ke bagian evolution, tambahkan kunci keyframe, ubah menjadi sekitar 0,24. Nah, kemudian tekan tanda taruh di bagian kiri, tekan kunci keyframe, turunkan menjadi 0. Tekan tanda taruh di bagian kanan. Klik kurvanya sama seperti tadi. Klik kembali, kemudian kalian bisa klik ikon titik 3, kalian bisa gandakan lagi. Nah, untuk di bagian sini kalian bisa klik ikon titik 3, kemudian atur ulang ke default. Nah, untuk di bagian magnitude kalian bisa tambahkan kunci keyframe, kemudian kalian bisa ubah menjadi sekitar 16 gitu. Kemudian tekan tanda taruh bagian kiri, tekan kunci keyframe lagi, kalian bisa turunkan menjadi tekan tanda lagi, kalian bisa taruh di kanan, kalian bisa ke tengah-tengahnya seperti ini. Kunci keyframe kalian bisa turunkan menjadi 0 ya. Tambahkan kurva di bagian sini, pilih nomor 3, atur kurva yang ke kiri. Untuk dibaliknya kalian bisa klik kurva nomor 2, kalian bisa atur kurva seperti ini. Klik kembali, untuk di bagian evolution kalian bisa tambahkan kunci keyframe, kalian bisa ubah menjadi sekitar 0,11. Nah, oke, tekan tanda taruh di bagian kiri, tekan kunci keyframe lagi, kalian bisa ubah menjadi sekitar 0,18. Nah, tekan tanda taruh bagian kanan, kalian bisa ke tengahnya ya. Tambahkan kunci keyframe, turunkan menjadi 0. Untuk kurvanya itu sama seperti tadi. Nah, kemudian bagian sini kalian bisa klik kembali. Untuk masuk ke bagian sheet, tambahkan kunci keyframe, kalian bisa ubah menjadi 0,25. Tekan tanda taruh bagian kiri, kemudian kalian bisa tekan kunci keyframe lagi. Kalian bisa tekan tanda taruh bagian kanan ya, seperti tadi, maaf. Kalian bisa ke tengahnya, tambahkan kunci, turunkan menjadi 0. Untuk kurva sama seperti tadi. Nah, kalian bisa klik kembali, kemudian klik efek lagi, tambahkan efek. Nah, kemudian tambahkan efek yang di bagian sini yang sudah kita pakai ya. Masuk ke bagian yang paparan atau gamma. Nah, kemudian untuk exposure-nya tambahkan kunci keyframe. Kalian bisa ubah menjadi sekitar 1,11 ya. Kemudian tekan tanda taruh di bagian kiri, kalian bisa ke bagian yang di bagian yang tengah ya. Nah, di bagian sini tambahkan kunci, turunkan menjadi sekitar 0. Nah, tekan tanda taruh di bagian kanan. Nah, jangan lupa kasih kurva pin nomor 3, atur kurvanya agak ke atas seperti ini. Klik ikon titik 3 di bagian sini, efek ya. Kemudian salin efek dan tempel efeknya ini di setiap potongan foto yang belum ada efeknya ya. Nah, di bagian sampingnya, kemudian di bagian akhir sini juga kalian bisa tempel aja. Oke, jika sudah selesai untuk tempel efeknya ke sebagian potongan foto yang akhir, kalian bisa masuk ke bagian potongan foto yang ini. Klik efek, kalian bisa tambahkan efek. Masuk ke bagian yang distorsi atau warp ya. Nah, maaf, di bagian sini tambahkan efek yang turbulent displace. Nah, untuk di bagian turbulent, untuk yang parallax-nya ya, kalian bisa ubah menjadi sekitar 20 gitu. Dan untuk di bagian offset kalian bisa ubah menjadi sekitar 11. Kemudian kalian bisa scroll ke bawah untuk di bagian kekuatan. Nah, untuk di bagian kekuatan, di bagian sini tambahkan kunci keyframe di bagian tengah. Nah, tekan kunci keyframe ya. Kalian bisa turunkan menjadi 0 dulu. Nah, oke, seperti ini. Nah, di bagian sini tambahkan kunci, kalian bisa ubah menjadi sekitar 171. Nah, oke, 171 seperti ini. Tekan tanda taruh di bagian kanan, pilih kurva pin nomor 2, atur kurvanya seperti ini. Nah, kemudian kalian bisa klik kembali, masuk ke bagian evolution, kalian bisa ubah menjadi sekitar 4,67 ya. Nah, oke, 4,67 seperti ini. Untuk di bagian logo kalian bisa pilih yang XY, masuk ke bagian skala, tambahkan kunci keyframe. Kalian bisa ubah menjadi Nah, di bagian sini masuk ke bagian tengah dulu. Tambahkan kunci, turunkan menjadi 0 dulu. Kemudian di bagian sini tambahkan kurva, kunci keyframe. Kalian bisa ubah menjadi sekitar 2,28. Nah, tekan tanda taruh di bagian kanan, tambahkan kurvanya itu seperti tadi.
klik kembali, kemudian kalian bisa masuk ke bagian street. Untuk yang X kalian bisa turunkan menjadi 0,01. Untuk yang Y kalian bisa ubah menjadi 0,49. Nah, scroll ke bawah untuk yang bagian oktav turunkan menjadi 1. Kalian bisa klik icon titik 3, kemudian kalian bisa salin efek. Nah, kalian bisa terserah ya untuk tempel efeknya ini di bagian mana saja. Kalian bisa terserah tempel aja seperti ini. Nah, di bagian sini gua tempel satu aja ya di bagian tengah. Nah, oke, di bagian sini untuk proses editingnya sudah selesai. Langsung aja kalian bisa klik ekspor, klik icon kotak di pojok kanan atas, kemudian kalian bisa pilih ekspor. Nah, oke, mungkin cukup sekian dulu video tutorial kali ini. Jangan lupa kalian bisa klik like, komen, dan share ke teman-teman agar gue lebih bersemangat lagi buat konten video berikutnya. Oke, sampai jumpa di video gue selanjutnya.